Shalom, selamat tahun baru di tahun 2024 dan kita kembali berjumpa dalam renungan harian edisi hari Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024 ini. Adapun nas yang menjadi dasar untuk perenungan bagi kita yaitu terdapat dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai yang ke-33. Saya tidak akan membaca keseluruhan ayatnya, tetapi saya hanya membaca ayat 31 dan 32 dengan judul perikop mengenai minyak urapan yang kudus, firman Tuhan. Dan kepada orang Israel, haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih diberkati Tuhan. Beranjak dari nas ini, mengingatkan kepada kita semua, baik para hamba Tuhan pendeta dan juga sebagai masyarakat biasa yang sering memakai dan menggunakan minyak urapan di dalam kehidupan dan pelayanan, mengingatkan kepada kita bahwa semuanya itu bukanlah sesuatu yang biasa. Terutama ketika kita menggunakan minyak urapan, tentu bahan yang menjadi dasar untuk membuat minyak urapan itu bukanlah minyak bahan yang biasa. Tentu ada aturan dan bahan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk pembuatan minyak urapan. Dan kita juga diingatkan bahwa kepada kita orang biasa, orang awam, tentu minyak itu tidak boleh sembarang dipakai. Karena dalam ayat yang terakhir, dalam ayat 32 dan 33 berkata, itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhinya pada badan awam, orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ini tentu mengajarkan kita bahwa minyak urapan pada mulanya itu sangat dikhususkan dan fungsi kegunaannya adalah untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Berjalan dengan kehidupan waktu dan keadaan zaman, tentu kita tidak akan melupakan apa yang menjadi dasar utama minyak urapan itu dibuat. Tetapi yang paling utama adalah bahwa apapun yang dibuat oleh tangan manusia itu tidak ada yang kudus. Yang hanya kudus adalah Tuhan itu sendiri. Dan dalam perjalanan waktu, pelayanan yang terjadi kepada Rasul dan kepada kita juga pada saat ini, kita boleh diingatkan, yaitu dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 dikatakan, kalau ada
seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ini adalah ketetapan yang boleh kita ketahui dan kita pahami, bahwa apapun yang kita lakukan, baik berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk orang yang sedang sakit, dan kita mengoleskan minyak urapan itu, baik untuk kita dan untuk orang yang sakit, tentu yang paling utama adalah menyebut dalam nama Tuhan. Kita percaya karena hanya Tuhanlah yang kudus. Dan lagi firman Tuhan mengatakan, dengan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan mengabulkan, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi mari Bapak Ibu, ketika kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, jadi ketika kita baik menggunakan atau membuat minyak urapan, itu tidak sekehendak hati kita atau dengan cara yang sembarangan. Tentu di atas segala sesuatunya adalah nama Tuhan yang diutamakan. Kita meminta kemurahan, berkat, dan penyertaan daripada Tuhan, pasti Tuhanlah yang akan mendengarkannya. Kita percaya di atas segala sesuatu yang sudah kita ciptakan di tengah dunia ini, kita buat oleh karena keinginan Tuhan, yang paling kudus adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Berterima kasih ya Tuhan, karena kami boleh diizinkan untuk merenungkan satu bagian firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar dalam pembelajaran firman-Mu pada malam ini, mengingatkan kami bahwa sesuatu yang baik di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang dipersiapkan. Dan ketika kami boleh dilayakkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, tentu pribadi kami sendiri yang harus kudus dan berkenan. Oleh sebab itu tolonglah kami ya Bapa, supaya hidup dan keberadaan kami selalu layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kita kembali di dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.